Polisi membubarkan sekelompok remaja sekitar 300 orang yang menggunakan sepeda motor diduga hendak melakukan kegiatan sahur on the road di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Senin dini hari. Tim 2 patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi mencegat rombongan sahur on the road tersebut karena dinilai melanggar aturan larangan sahur on the road serta membahayakan pengguna jalan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Bagaimana puasanya? Masih lancar ya semoga ya. Nah, kita selama 30 menit ke depan kami ajak Anda untuk mengikuti serangkaian informasi menarik, terkini, dan terupdate agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Noval, inilah Cakrawala selengkapnya. Kita mulai Cakrawala pemirsa, seorang calon siswa Bintara asal Nia Selatan tewas dibunuh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Sebelumnya pelaku diketahui berjanji korban dapat lolos masuk TNI jika bersedia membayar senilai 200 juta rupiah. Dan keluarga korban menuntut keadilan terhadap pelaku. Keluarga Telaum Banua warga Nia Selatan sangat berduka ketika mendengar kabar anak kebanggaan mereka, calon siswa Bintara Iwan Sutrisman Telaum Banua telah meninggal dunia lebih dari setahun lalu. Kabar tersebut baru saja mereka terima, terlebih terungkap Iwan Telaum Banua meninggal dunia karena menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oknum TNI Angkatan Laut Serda Adan Aryan Marsal. Keluarga pun kini menuntut keadilan terhadap pelaku. Biarkan saja. Kami minta tolong kepada Panglima, Presiden, Pak Yasona Lawli supaya didukung ini, jangan merajalela ini ke masyarakat. Terutama dulu kepentingan kami sebagai orang tua korban ini supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya. Serda Adan Aryan Marsal, pelaku pembunuhan merupakan oknum anggota POM Lanal Nias, juga diketahui menguras uang 200 juta rupiah lebih dari keluarga Iwan dengan alasan untuk meloloskan Iwan menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Padahal Iwan gagal saat mengikuti seleksi di Lanal Nias. Dan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Wisnu Ardiansyah menjelaskan pihaknya telah menangkap pelaku Serda Adan Aryan Marsal. Pada tanggal 28 Maret 2024, kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Wisnu juga menjelaskan pelaku nekat membunuh korban karena keluarga korban mendesaknya untuk mengembalikan sejumlah uang. Sesuai perjanjian, jika korban tidak lulus menjadi anggota TNI. Sementara itu, petugas gabungan Polres Sawah Lunto, Polres Kota Solok, dan POM Lantamal 2 Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat telah menangkap warga sipil tersangka pelaku pembunuhan terhadap Iwan Telaum Banua berinisial MAA alias Alpin di Kota Solok. Penangkapan bermula dari keterangan Serda Adan Aryan. Tersangka Alpin pun langsung digelandang ke Mapolres Kota Sawah Lunto. Kini penyidik masih mendalami kemungkinan motif lainnya. Serda Adan dan rekannya warga sipil kini menjalani pemeriksaan di Lantamal 2 Padang. Kita ke informasi lain pemirsa. Kemarin calon pemudik sudah memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Rata-rata pemudik memilih untuk mudik lebih cepat karena tidak ingin mepet dengan hari Lebaran.
Jelang masa arus mudik lebaran tercatat sekitar 19.000 calon penumpang kereta api melakukan perjalanan mudik melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini dilakukan para pemudik untuk menghindari keramaian dan harga tiket yang lebih mahal saat puncak arus mudik. Pilih untuk mudik dari jauh-jauh hari, padahal lebaran tuh terhitungnya masih agak cukup lama ya. Kenapa nih Bu? Karena gini Mbak, jujur aja nih ya, saya nggak dapet tiketnya. Tiketnya itu antara tanggal 9 dan 10 kan mepet, jadi ya nggak bisa. Kita cari yang jauh-jauh hari aja yang cepat. Agak sulit untuk mencari tiket berarti ya Bu ya? Sangat sulit. Berarti Ibu bookingnya udah dari kapan nih Bu? Udah dari 3 hari yang lalu. Tiketnya agak sulit dari kapan ya, Bu? Sulit sih enggak, cuman ya rezekinya aja mungkin dari tanggal 31. Lalu Bu, untuk fasilitasnya sendiri seperti apa nih Bu di dalam kereta? Apa sudah nyaman? Alhamdulillah kalau untuk ekonomi kelasnya sekarang sudah lebih baik dari yang dulu. Karena saya setiap selebaran sering pulang kampung, jadi semakin lama semakin baik. PT KAI Daob 1 memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 8 hingga 9 April 2024 mendatang atau H-3 dan H-2 Lebaran. Dengan beberapa rute favorit yakni seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Malang, serta beberapa kota lainnya. Selama periode masa angkutan Lebaran dari 31 Maret hingga 22 April mendatang, PT KAI telah menyediakan sebanyak 77 perjalanan kereta api yang berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. Ayo pemirsa, siapa nih yang belum beli tiket kereta? Karena tuh lihat sendiri berita sebelumnya. Udah padat, udah penuh. Nah, nggak hanya di kereta api aja, tapi di bandara nih juga. Kurang dari 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tren peningkatan jumlah penumpang pesawat ini masih fluktuatif. Di Bandara Soekarno-Hatta contohnya jumlah penumpang sempat naik hari Minggu kemarin, tapi hari Senin ini cenderung turun. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hari Minggu kemarin jumlah penumpang mencapai 130.000 orang atau naik 25%. Hari ini turun ke angka 116.000 atau turun 10%. Namun angka tersebut diprediksi akan naik lagi saat arus mudik Lebaran. Menurut pengelola bandara, puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 atau tanggal 6 April dengan jumlah yang diprediksi Tiket kereta udah mau penuh, tiket pesawat apalagi. Nah, tiket kapal laut juga, karena ribuan pemudik yang menggunakan moda transportasi kapal laut terus memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan sejak Senin pagi. Kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare diramaikan para pemudik yang sengaja mudik lebih cepat. .385 pemudik asal Nunukan, Kalimantan Utara dan Samarinda, Kalimantan Timur, Senin pagi tiba di Pelabuhan Parepare. Para pemudik ini adalah penumpang kapal yang jauh hari sebelumnya telah memesan tiket untuk menghindari kepadatan arus mudik. Meski demikian, kepadatan tidak bisa dihindari karena banyaknya warga yang memilih mudik lebih awal. Jumlah penumpang diperkirakan akan terus bertambah karena rencananya hari ini ada 5 kapal yang akan tiba di Pelabuhan Parepare membawa ribuan penumpang asal berbagai kota di Pulau Kalimantan. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa atau yang dikenal dengan ngabuburit, tapi ini di atas bukit, kini viral di kalangan milenial di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Berada di ketinggian perbukitan Nanggulan, Kulon Progo, tempat bernama Puncak Saka atau Bukit Bintangnya Kulon Progo, kini diburu wisatawan. Inilah tempat yang viral di kalangan milenial di Kulon Progo, Yogyakarta saat ngabuburit. Berkonsep unik, Puncak Saka berada di Kelurahan Tanjung Harjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
konsep tempat tongkrongan dengan pemandangan alam ini memanjakan mata wisatawan dengan keindahan perbukitan menoreh dan hamparan sawah. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat secara langsung Gunung Merapi, Merbabu, dan Sindoro Sumbing di atas ketinggian 800 mdpl ataupun bersuah foto yang instagramable. Tidak lekang oleh waktu masih dengan Gunung Merapi, Merbabu, kemudian ada beberapa angle perbukitan Menoreh di ujung utara yang kita pandang dari sini menjauh di sana. Kalau pagi hari masih dengan sunrise yang luar biasa melihat hamparan sawah dan gunung. Selain memanjakan panorama alam yang indah, di lokasi ini juga pengunjung bisa menikmati menu masakan khas tradisional Kabupaten Kulon Progo dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Yang menarik tempatnya, view-nya yang jelas, kemudian pelayanannya juga tadi cepat, begitu. Kalau untuk makanannya sendiri, tadi sempat makan apa? Kita tadi pesannya ada paket ingkung, paket Ramadan yang ingkung. Nah, Anda yang rindu akan suasana kampung halaman dengan bentang alam dan persawahan sudah pasti akan terobati jika mampir di Puncak Sakananggulang, Kulon Progo, Yogyakarta. Pemirsa, 193,6 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun 2024. Angka ini setara dengan 71% penduduk Indonesia. Dan jika diprediksi ini tepat, maka jumlah pemudik tahun ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah atau rekor. Ulasan selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama berikut ini. Musim mudik telah tiba. Tak lama lagi ritual tahunan masyarakat urban menjelang perayaan Idul Fitri bakal terlihat di mana-mana. Tradisi pulang kampung terasa gegap gempita yang ditandai dengan aksi kolosal berpindahnya puluhan juta manusia dalam waktu yang nyaris bersamaan. Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik lebaran terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April 2024. Dari hasil survei dan kalkulasi pemerintah, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Angka ini setara dengan 71% penduduk Indonesia. Jika prediksi ini tepat, maka jumlah pemudik pada Lebaran 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran tahun 2024, yaitu sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang. Dari angka tersebut, sebesar 14,6% atau 28,4 juta orang penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran tahun 2024. Lonjakan jumlah pemudik yang begitu signifikan ini ikut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan ikut mewanti-wanti agar pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini. Kurang lebih ini dari survei. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Kalau tidak, keluarganya dulu yang berangkatnya untuk mudik. Agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman. Kereta api masih menjadi pilihan utama pemudik. Hampir 40 juta pemudik memilih menggunakan kereta api sebagai angkutan lebaran. Moda transportasi bus juga masih jadi favorit yang akan mengangkut sekitar 37 juta pemudik. Selain itu, ada mobil pribadi, sepeda motor, mobil sewa yang bakal menyesaki jalur mudik lebaran. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar kirap malam selikuran atau malam ke-21 Ramadan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Kirap ini digelar meriah dengan membawa oncor dan aneka lampion serta makanan tumpeng sewu untuk dibagikan ke masyarakat.
Rombongan kirap berangkat dari Korika Mendungan Keraton sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setelah selesainya sholat tarawih. Rombongan yang membawa tumpeng sewu terdiri dari makanan berupa nasi gurih yang berisi kedelai, telur puyuh, serta mentimun dan lombok hijau. Rombongan kirap akan mengelilingi Baluarti, kampung dalam tembok benteng keraton, kemudian dilanjutkan menuju Masjid Agung. Dan sesampainya di Masjid Agung, rombongan menggelar doa agar mendapat keberkahan. Usai doa, warga akan langsung berebut makanan, mereka rela saling dorong dan berdesakan untuk ngalap berkah. Masih dari Jawa Tengah, pemirsa, ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah antri berdesakan membeli paket sembako murah. Warga rela antri berdesakan sejak pukul 6 pagi, meski penjualan baru dilayani pukul 8 pagi. Paket sembako yang berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kg gula pasir dijual Rp80.000 per kilogram. Dan jika menggunakan aplikasi pembayaran digital, warga cukup membayar Rp75.000 per paket. Warga rela berdesakan karena harga paket sembako yang dibeli lebih murah dibanding harga di pasaran yang mencapai lebih dari Rp100.000. Agar dapat dibeli secara merata, warga hanya diperbolehkan membeli 1 paket saja. Dan untuk mencegah pembelian berulang, warga juga diharuskan mencelupkan jari ke dalam tinta. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, 800 paket sembako murah ludes terjual. Warga berharap pasar murah terus dilakukan hingga mendekati Lebaran. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi membuat masyarakat mempersiapkan segala macam kebutuhan. Salah satunya pastinya ini sembako yang murah. Untuk memenuhi kebutuhan warga ini, pemerintah Kabupaten Bantul menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran pada Senin siang tadi. Berlokasi di halaman Balai Kalurahan Selo Harjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta, warga sudah berdatangan dan memadati stand Bulog yang menyediakan sembako murah. Di antaranya beras medium yang dijual Rp10.200 per kilogram. Sementara di pasaran beras medium dijual dengan harga Rp13.500 sampai Rp15.000. Selain itu, warga juga dapat membeli gula pasir seharga Rp16.000 per kilogram dan tepung terigu Rp7.500. Untuk minyak goreng, harga dibanderol Rp14.500 per liternya. Sementara harga telur Rp24.000 per kilogram. Jelang arus mudik, petugas merazia sejumlah SPBU. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Cakrawala. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, kebakaran kembali melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Lagua Koja, Jakarta Utara, Senin pagi. Belasan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak-lapak usaha warga ludes terbakar. Dalam video amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar bangunan semi permanen di kawasan pemukiman padat di Jalan Mahoni, Lagua Koja, Jakarta Utara. Warga panik karena api berkobar begitu cepat dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. "15 bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak usaha ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari sebuah bangunan di lantai 2. Api berhasil dipadamkan setelah diterjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Kepolisian beserta petugas gabungan lainnya merazia sejumlah SPBU. Razia ini dilakukan guna menghindari adanya kecurangan dan rekayasa penjualan BBM pada masa arus mudik Lebaran.
Mengantisipasi kecurangan dan rekayasa penjualan BBM pada masa arus mudik Lebaran, Satreskrim Polrestabes Semarang menggelar sidak di sejumlah SPBU di Kota Semarang. Bekerja sama dengan UPTD Meteorologi Legal, petugas melakukan pengecekan mulai dari dokumen hingga mengukur kesesuaian tera dengan BBM yang dikeluarkan. 2 SPBU di Kota Semarang dilakukan pengecekan mulai dari pengecekan dispenser hingga menggunakan alat ukur tera. Yang pertama kita ngecek dokumen-dokumennya dulu terkait tera-tera uangnya, karena di sini kan kita memastikan ya apakah UTTP-nya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian setelah itu kita cek segel-segelnya itu masih lengkap atau tidak. Baru yang terakhir kita cek kebenarannya menggunakan alat ukur standar kita, bejana ukur standar 20 liter. Untuk hasilnya dokumen-dokumennya sudah lengkap. Kemudian untuk segel-segelnya juga masih bagus semua dan masih berlaku. Dan untuk hasil kebenarannya masih masuk dalam toleransi. Sementara itu mendekati musim mudik Lebaran 2024, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Garut, Jawa Barat dilakukan uji tera atau diperiksa takaran liter oleh petugas gabungan. Polda Jawa Barat dan Polres Garut Senin sore tiba-tiba mendatangi satu persatu SPBU yang ada di Garut. Mereka secara acak melakukan uji tera mesin pengisian BBM yang ada di SPBU. Selain petugas Polda dan Polres, petugas meteorologi atau penguji takaran liter bahan bakar dihadirkan untuk memeriksa tiap mesin pengisian BBM. Petugas memastikan konsumen harus mendapatkan hak sesuai takaran liter saat membeli BBM di SPBU. Sejauh ini takaran tera liter mesin BBM di SPBU yang ada di Garut masih dinyatakan normal. Selain di wilayah Garut Kota, petugas juga melakukan pemeriksaan takaran liter di SPBU yang dilintasi jalur mudik Tarogong, Garut. Pemirsa, pernah gak nih menikmati bakso di aliran sungai sambil berbuka puasa? Tentunya pastinya sensasinya berbeda banget. Di Boyolali, Jawa Tengah ada rumah makan yang menyuguhkan sajian bakso urat yang bisa dinikmati di atas aliran sungai. Seperti apa sensasinya? Nah pemirsa, informasi ini tapi menutup jumpa kita di Cakrawala pagi hari ini melalui kru yang bertugas. Saya Faris Naufal, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sudah mulai bingung ingin berbuka puasa dengan menu apa? Nah, di wilayah Pengging, Boyolali, Jawa Tengah ada rumah makan yang menawarkan makan bakso dengan sensasi berbeda. Pengunjung bisa menikmati bakso urat yang menjadi menu andalan di atas aliran sungai yang airnya sangat jernih. Kalau di sini tuh yang pertama itu harganya murah ya. Sama ini baksonya itu dagingnya tuh kayak lebih banyak daging daripada tepungnya gitu. Jadi rasanya tuh bisa dibedakan dari bakso yang lain. Dengan view yang berbeda, tak salah bila tempat makan ini ramai dikunjungi saat berbuka puasa. Apalagi harganya juga terjangkau. Jadi selain memang banyak varian menu yang menjadi favorit para customer, terutama pelanggan-pelanggan saya di sini, kita back to nature. Artinya kita bisa menikmati pemandangan alam secara alami, banyak air sungai dari hulunya yang sangat jernih, dan juga panorama keindahan di sini sangat natural sekali. Selain bakso urat, ada juga menu lain seperti sop iga bakar, ayam bumbu lengkuas, dan masih banyak lagi menu lainnya yang berbahan dasar menu olahan dari daging sapi.